Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur memuji Allah sang pemilik alam semesta atas rahmat, nikmat serta hidayah yang hingga saat ini masih menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita baru selesai melaksanakan solat Isya berjamaah. Ibu dan bapak, mudah-mudahan dosa kita malam ini sudah dihapuskan oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lai yakin apa-apa ibu-ibu dosa awak sudah dihapuskan malam ini? Yakin Pak? Kenapa yakin? Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, perumpamaan solat 5 waktu itu, kata Rasul, seperti sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang kamu. Sungainya bersih dan jernih airnya. Kemudian hakikat orang yang solat, kata Nabi, sama seperti orang yang mandi 5 kali sehari dengan air yang bersih dan jernih itu. Kalaulah mandi 5 kali sehari, apakah mungkin masih tersisa kotoran di tubuh kita? Mustahil Pak. Awak ibu bapak paling banyak mandi 2 kali seharinya tu. Itulah banyak tu. Apalagi kalau dingin hari. Itu kadang-kadang sekali saya mandi. Kadang-kadang tak mandi-mandi gitu. Parfum saya dia agak tabas ketik. Oleh karena itu ibu dan bapak, maka kita telah solat Isya ini. Mudah-mudahan dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah dan semua noda-noda kesalahan sudah diampunkan malam ini. Kemudian ibu dan bapak, setelah solat kita tadi juga berzikir kepada Allah. Man sabbaha salatan kulla salasan wa salasina. Siapa yang membaca tasbih 33 kali, wa hamidan salasan wa salasina, kemudian membaca tahmid 33 kali, wa kabbara salasan wa salasina, kemudian membaca takbir 33 kali, maka berjumlah 99 kali. Wa khatamal mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digenapkan bilangan 99 itu menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, kata Nabi kita, ghufirat dzunubuhu walau kanu misla zabadil bahri. Allah hapuskan dosa-dosa mereka itu walaupun dosanya sebanyak buih di tengah laut. Alhamdulillah, malam ini ibu dan bapak, mudah-mudahan dosa kita sudah dihapuskan malam ini dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam
Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kata Nabi kita, perbanyaklah berselawat kepadaku, selawat kalian sampai kepadaku. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepada engkau ya Rasulullah? Jasadmu telah hancur di dalam tanah. Ibu bapak, Nabi jaraknya Jawa bukan puluhan tahun pak, tapi ribuan tahun jaraknya Jawa. Maka secara logika akal sehat akan mengatakan, kalaulah ribuan tahun wafat, apakah mungkin masih utuh jasad manusia di dalam tanah? Logika akal mengatakan tidak mungkin pak. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadisnya, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Berselawatlah kalian kepadaku sebanyak-banyaknya, selawat kalian sampai kepadaku. Bagaimana mungkin selawat kami sampai kepada engkau ya Rasulullah? Wa qad arimta, jasadmu telah hancur di dalam tanah. Maka Nabi menjawab, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Oleh karena itu berselawatlah kepadaku, selawat kalian pasti sampai kepadaku, kata Nabi. Ibu bapak, kita masuk surga nanti karena dua sebab saja. Sebab pertama karena rahmat Allah masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Kalau ibadah solat yang akan kita panggakkan ke membali serugo pak, jauh lah, ya kan? Belum sempurna mungkin amal solat kita untuk membeli surganya Allah. Saja idul di tampuango, barangkali solat wajib saja yang acuk tertinggal di awak. Kadang-kadang karena perkara urusan dunia solat tinggal aja. Kadang-kadang ibu jo bapak dek urusan pai barale, ya kan? Solat lalai, solat tinggal. Kadang-kadang dibuat se pendapat awak sendiri. Abeko se solat awak. Talambek solat adi jamak selebeko solat. Kapan perlu tiga di jamak sekali solat kau. Jadi ibu dan bapak, maka nanti orang masuk surga birahmatillah, karena rahmat dari Allah. Kedua, masuk surga bisyafaati Rasulillah, karena syafaat dari Rasul kita. Maka oleh karena itu ibu bapak, kita perbanyak berselawat. Ibu-ibu yang bekerja di rumah sambil memasak, baca jo selawat. Ikan digoreng, awak baca selawat jo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil maayunan buayan cucu pak, sekali maju ke muka, sekali mundur ke belakang, baca berselawat. Sambil memasak sayuran lidi, berselawat. Jadi ibu dan bapak, perbanyaklah berselawat, kata Nabi. Mudah-mudahan nanti masuk surga bisyafaati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bapak ibu jemaah Masjid Nurul Agung Nurul Iman yang sangat kita hormati dan kita muliakan, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak, judul tausiah kajian malam ini diamanahkan oleh pengurus kiat-kiat solat khusyuk. Itu judulnya. Ibu bapak jemaah yang kita hormati dan kita muliakan, kalau awak bicara masalah khusyuk pak, khusyuk ini dari bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab, tapi lah menjadi bahasa kita. Sehingga kalau disebut khusyuk, nanti bayang di pikiran awak berkaitan dengan solat. Sungguh pun ibu dan bapak, sebetulnya khusyuk ini tidak dalam solat saja. Dalam hal apa saja kita harus mesti khusyuk pak.
Ibu bakarajo memasak di dapur, mempersiapkan perbukaan. Cubalah kalau tak khusyuk pak, adu-adu musibah nanti bo. Awak sedang menggoreng ikan di dapur, tapi tak khusyuk. Kadang-kadang ibu dan bapak musibah tiba ke awak. Ibu bapak, maka khusyuk ini ternyata dalam hal apa saja, termasuk dalam solat harus khusyuk. Khusyuk mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Betul bapak dan ibu? Mudah awak ucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Ibu bapak jemaah yang kita hormati dan kita muliakan, kadang-kadang ibu dan bapak sebelum solat khusyuknya bukan main. Begitu takbir Allahu Akbar, khusyuk, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim, masih khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, masih khusyuk. Ar-Rahmanir Rahim, mulai membuat perencanaan pekerjaan. Kadang-kadang ibu dan bapak banyak selesai kerajo di awak dalam solat pak. Padahal sebelum solat ndak ada orang takana cieknya dah. Begitu solat baca takbir, baca al-fatihah, oh muncul kesadualannya. Apa yang tidak teringat di luar solat, dalam solat muncul semuanya. Kadang-kadang ibu dan bapak, ya kan, mencari dompet dalam solat basobok pak. Padahal ibu dan bapak sebelum solat indak takkan lagi dompet kada. Mencari kacamata dalam solat basobok kacamata tu. Apa hebatnya setan tu pak menggoda kan? Kadang-kadang ibu-ibu memasak mulai dari perencanaan sampai eksekusi dalam solat selesai sedonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisuan ang kadibuwe pabukonyo. Ar-Rahmanir Rahim. Kapasagaw ang ansawa bisu ma. Maliki yaumiddin. Kalau tidak ke pasar raya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dicarikan sisi yang paling gadang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Separuh digoreng, separuh digulai. Ghairil maghdubi 'alaihim. Pabukuan alo biswa. Waladdallin. Biarlah dibuat onde-onde je lapik bugi. Salah saya dalam solat. Akhirnya ibu dan bapak imam membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah sudah imam solat. Jadi apa ibu yang kita muliakan, banyak kerja pekerjaan karajo selesai di awak dalam solat. Kenapa ini bisa terjadi pada ibu? Karena tidak khusyuk dalam solat. Maka oleh karena itu ibu dan bapak, itulah sebabnya mungkin dia judul malam kini kiat-kiat mendapatkan solat khusyuk. Pertama, supaya bisa khusyuk solat, sempurnakan taharah atau bersuci sebelum solat. Kesempurnaan ibu dan bapak bersuci sebelum solat menentukan nanti amal solat awak. Ibu dan bapak, kalau ada nanti taraso pak diparui, ya kan, baguluang-guluang rasanya angin, dan dipason dulu solat. Ada bapak dan ibu orang nambah joget-joget sedang solat, berputar ke kiri, berputar ke kanan kan, kiranya baguluang-guluang angin dalam paruinya. Rupanya ibu dan bapak sakit paruinya. Oleh karena itu ibu dan bapak sempurnakan dulu semuanya. Kalau ada nanti taraso ibu dan bapak, sempurnakan. Atau kadang ibu dan bapak kalau dipaksakan dalam solat beko berbahaya. Ada ibu dan bapak dalam solat, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang keluar teraso kuah? Ar-Rahmanir Rahim. Menetes teraso seketik kuah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lendak pipis dan keluar. Sebab ibu dan bapak, ketika kita buang air kecil itu, ya kan? Terkadang ada yang belum sempurna habis, sudah dipaksakan berhenti, Pak. Ini yang berbahaya. Akhirnya ibu dan bapak dalam solat raso keluar kiranya. Lendak pipis dan keluar ko. Ya kan? Akhirnya terganggu pikiran awak. Pikir dalam solat. Iyo kiranya manites, kiranya bekas pipis yang nak sempurna tadi awak keluar kiranya. Leisah salat ambo ko. Maka oleh kerana itu ibu dan bapak, kesempurnaan kita bersuci itu menentukan kualitas solat nantinya. Nah, oleh kerana itu ibu dan bapak, maka perlu kita tuntaskan semuanya. Kalau awak ada nantaraso, selesaikan semua urusan itu, baru awak bersuci, kemudian baru berwudu dengan sempurna. Karena itu bapak dan ibu menentukan nanti kualitas solat kita ke depannya. Dan kedua, bagaimana kiat mendapatkan solat khusyuk? Sempurna wudu dikerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bila kamu telah tegak berdiri hendak melaksanakan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kata Allah. Ibu bapak, kesempurnaan wajah kita ini mulai dari batas tumbuh rambut di kening kita sampai ke batas telinga kanan, ditarik ke batas telinga bagian kiri sampai ke dagu bagian bawah, itu wajib basah dengan air wudu. Oleh kerana itu ibu dan bapak, kesempurnaan wudu menentukan kualitas solat. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kata Allah. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu hingga mata siku. Ibu bapak, sempurnakan wudu kita. Menyempurnakan wudu ibu dan bapak tidak hanya sekedar yang wajib pokok. Kata Rasul dalam hadisnya, kata Nabi kita, lebihkanlah batas wudumu. Kalau kamu akan berwudu, panjangkanlah wudumu. Karena nanti ketika kamu dibangkitkan di hari kiamat dari kuburmu, orang yang memanjangkan anggota wudunya akan berkilau bercahaya di saat dia dibangkitkan pada hari kiamat. Wudu tidak hanya sekedar membasuh wajah, tetapi wudu ternyata ibu dan bapak menggugurkan semua dosa-dosa kita. Begitu kita membasuh wajah, dosa-dosa wajah pun gugur bersama air wudu. Begitu kita membasuh tangan, tangan pun dosanya gugur bersama air wudu. Begitu kita basuh kaki kita, dosa kaki pun akan gugur berguguran bersama air wudu yang kita pakai di saat berwudu itu. Dan setiap tetesan air wudu itu nanti pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh kerana itu ibu dan bapak, yang kedua ini penting kita lakukan. Kesempurnaan wudu juga menentukan kualitas ibadah solat yang akan kita kerjakan. Dua. Yang ketiga terakhir, ibu dan bapak, kiat untuk mendapatkan solat khusyuk ini mengerti dengan arti setiap bacaan solat yang kita baca. Karena itu menimbulkan kekhusyukan ketika kita solat. Ibu bapak, ada orang yang menangis terseduh-seduh di saat solat. Bapak bisa menangisnya dalam solat karena tersentuh jiwa perasaannya. Begitu dia takbir Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, selain Allah kecil semuanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada kesalahan saya
sebagaimana jauhnya antara timur dengan barat. Terbayang kesalahan dan dosa di saat dia membaca bacaan solat itu. Maka ada orang yang tersentuh jiwa dan perasaannya. Kalau ada ibu dan bapa orang yang menangis dalam solat, jangan ditanya, kenapa ada orang yang menangis? Karena sadar, terbayang akan kesalahannya, akan dosanya, tersentuh jiwa dan perasaannya, jatuh tetesan air matanya, membasahi sajadah tempat sujudnya. Tidaklah air mata yang jatuh ketika itu, melainkan dosanya dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jemaah yang kita hormati, kenapa penting ini kita lakukan bapak dan ibu? Karena amal solat adalah amal yang pertama nanti akan diperiksa pada hari kiamat. Ibu rajin umrah setiap bulan, belum akan ditanya. Ada orang yang mungkin naik haji setiap tahun ke Mekah Al-Mukarramah, haji belum akan ditanya. Ibadah puasa rajin, belum akan ditanya. Zakat dibayarkan, amal zakat belum akan ditanya. Sehingga awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama nanti setiap hamba yang akan diperiksa pertama kali di hari kiamat adalah amal ibadah solatnya. Kalau amal ibadah solatnya sempurna baik, maka amal yang lain pun ikut menjadi baik. Tapi kalau amal solatnya rusak, amal yang lain akan ditangguhkan pemeriksaannya. Oleh kerana itu ibu dan bapak, sempurnakan amal solat ini, kerana inilah pokok sayyidnya segala amal, penghulunya segala amal. Bahkan masuk kubur pun nanti kita, di dalam kubur itu kata Nabi, amal solatmu akan duduk di atas kepala mayat di dalam kuburnya. Dialah yang akan menjawab pertanyaan malaikat kubur. Ketika malaikat kubur datang dari arah kepala, amal solat kitalah yang akan menjawab pertanyaan itu semua. Semoga ibu dan bapak dengan amal solat ini sempurna. Pintu surga yang disediakan di Ramadan ini, salah satu pintunya bernama Babus Sholah. Pintu bagi orang-orang yang unggul nilai amal solatnya akan dipanggil nanti masuk surga melalui pintu Babus Sholah itu. Mudah-mudahan kita bahagian dari itu semua, masuk surga nanti melalui pintu-pintu Babus Sholat tersebut. Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.